Kak, sore sore. Oh ya, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Triana dalam mata kuliah Biologi kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berkah dan Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu pengetahuan. Silakan kepada KM-nya untuk memimpin pembaca doa. Siapa KM-nya? Helmi? Ya, silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa, Allah memudahkan kita dalam menyerap pengetahuan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kepada materi, Ibu akan absen dulu satu persatu ya. Aji, ada? Oh iya, ada. Anissa, ada. Anggun, ada. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kepada materi, ada yang ingat sistem reproduksi manusia ini terdiri dari berapa? Apa saja? Yuk, yang tahu acungkan tangan. Ya, betul. Pintar KM-nya Helmi. Sistem reproduksi ini terdiri dari dua. Yang pertama, reproduksi pada wanita, dan yang kedua, reproduksi pada pria. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengenai sistem reproduksi manusia, Ibu sudah menyiapkan soal pretest untuk kalian isi. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dan daya ingat kalian tentang materi sebelumnya yang telah disampaikan. Tolong kepada sekretarisnya, siapa Salwa ya, tolong dibagikan soalnya ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Pakai pulpen ya isinya. Jangan pakai paltu. Jangan pakai pensil. Sudah, silakan dikumpulkan di depan ya. Pada pembelajaran ini bertujuan untuk agar mengetahui ya, kita agar tahu sistem reproduksi wanita itu dan sistem reproduksi pria itu seperti apa. Nah, sistem reproduksi. Ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Pengertian dari sistem reproduksi. Ya, betul. Sistem reproduksi ini merupakan sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan melalui proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini pernah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat proses fertilisasi itu proses apa? Yuk, harus ingat ya. Ingat-ingat lagi. Yang bisa langsung acungkan tangan ya. Siapa yang mau jawab? Ayo jawab. Siapa? Masa lupa? Proses fertilisasi itu adalah proses pembuahan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma. Maka terjadilah proses fertilisasi. Oke, lanjut sebelum ke materi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang fertilisasi atau proses pembuahan, kita akan mengenal dulu mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ini. Ini bagian-bagian dan struktur dari sistem reproduksi laki-laki. Ada banyak ya. Nah, ada penis glaris. Penis glaris ini merupakan alat untuk melakukan terjadinya kopulasi. Nah, kemudian di sini ada testis. Testis ini adalah tempat atau
alat yang menghasilkan sel sperma. Nanti sel sperma ini akan dialirkan melalui fast difference. Nah, fast difference ini bentuknya seperti ini, seperti pipa ya. Kemudian nanti akan keluar melalui uretra. Nah, seperti itu proses pengeluaran sperma itu. Jadi, udah Ibu katakan tadi, sperma itu tempatnya di mana? Ya, di testis, di dalam testis. Kemudian nanti akan dialirkan melalui fast difference dan dikeluarkan melalui uretra. Nah, yang kedua, mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, pada sistem reproduksi laki-laki apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya, cukup jelas. Nah, kemudian sistem reproduksi wanita. Nih, sistem reproduksi wanita itu identik dengan proses menstruasi ya. Ayo, gimana proses menstruasi itu terjadi? Bagaimana, ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah baca di buku, atau ada yang pernah dijelaskan oleh kakak kelasnya mengenai proses terjadinya menstruasi. Silakan yang bisa menjawab. Nanti Ibu dapat poin, Ibu kasih poin tambahan. Oh, nanti saja ya. Ibu akan buat lembar kerja LKS untuk kalian kerjakan mengenai proses menstruasi. Gambar dalam diagram ya. Nih, ada vagina yang pertama. Vagina ini sama fungsinya untuk kopulasi. Seperti apa tadi kalau di sel di reproduksi laki-laki? Ya, seperti penis, seperti penis. Kalau di perempuan itu vagina untuk proses kopulasi itu. Kemudian ada serviks. Serviks ini adalah leher rahim, tempat berkembangnya bakal janin. Di sini. Kalau ovari ini sel telur. Ada dua ya sel telur itu, ada yang di kiri, ada yang kanan. Nah, sel telur ini kalau terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan bakal janin, dan jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Ya, coba perhatikan lagi ya. Nanti tolong dibuat gambarnya ya, semuanya harus bisa mengerjakan, bisa membuat sistem reproduksi wanita seperti gambar ini. Diwarnain ya, harus mirip. Nah, setelah tadi kita bahas tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, kembali lagi ke awal mengenai sistem reproduksi. Tadi adalah sistem reproduksi ini adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, seperti gambar ini, fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot ini nantinya menjadi bakal janin, dan janin ini akan semakin berkembang kemudian akan menjadi bayi, dan bayi itu akan siap dilahirkan menjadi makhluk baru, manusia, untuk menghasilkan keturunan, dan bayi ini adalah hasil dari keturunan itu ya. Nah, setelah kita tadi mengetahui mengenai sistem reproduksi pada wanita, pada pria, proses fertilisasi. Nah, dengan kemajuan zaman ini tentunya pada proses reproduksi ini terjadi perkembangan yang pesat. Teknologi pada sistem reproduksi ini yang paling banyak sekarang digandrungi oleh pasangan-pasangan seluruh dunia adalah proses bayi tabung. Bayi tabung ini menjadi alternatif jika beberapa pasangan ini sulit mendapatkan keturunan dengan melakukan proses fertilisasi secara alami. Jadi harus membutuhkan bantuan medis. Nah, proses bayi tabung ini cukup rumit ya, dan harus dilakukan oleh ahli. Dan proses bayi tabung ini tidak menjamin 100% akan berhasil ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan beberapa persen dari proses bayi tabung ini berhasil. Selain bayi tabung, kemajuan teknologi pada sistem reproduksi ini ada proses melahirkan secara sesar dengan bantuan
operasi, jadi tidak langsung melahirkan secara normal per vagina. Kemudian proses teknologinya yang lain adalah KB. KB itu adalah keluarga berencana. Jadi KB itu terbagi menjadi dua, ada KB hormonal dan KB non hormonal. Dengan kemajuan zaman seperti sekarang untuk membantu menekan laju kelahiran yang terlalu banyak dan kehamilan yang tidak diinginkan. KB itu bentuknya ada pil yang hormonal ya, ada pil, ada suntik, ada pemasangan IUD, implan. Sedangkan non hormonal ada seperti KB kalender, perhitungan masa subur dan masa tidak subur. Kemudian ada alat untuk membantu agar tidak terjadi kehamilan itu seperti pengaman ya. Nah, dan yang paling menyeramkan dari sistem reproduksi ini adalah jika terdapat PMS atau penyakit menular seksual. Penyakit ini terjadi karena sebabnya itu ada virus, ada bakteri, dan penyakit itu dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui proses hubungan seksual. Yang pertama ada penyakit AIDS. Sebabnya adalah yang menjadikan penyakit AIDS ini tumbuh adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Akibat dari orang yang mengidap AIDS adalah turunnya sistem imun tubuh, sehingga tubuh seorang yang menderita penyakit AIDS ini tidak kuat dan menjadikan tubuh itu lemah. Kemudian ada gonore yang disebabkan oleh penyakit Neisseria gonorrhoeae. Akibatnya kencing atau air pipisnya itu ada nanahnya. Kemudian ada chlamydia yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Akibatnya menjadi keputihan, pendarahan, keluar dari dalam kelamin. Kemudian yang paling menyeramkan adalah sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh Treponema pallidum, sehingga menjadikan kelamin ini mengalami keradang. Kemudian ada herpes genital yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Ini juga sama radang kelamin pada wanita jika sifilis itu pada laki-laki. Nah, proses penularan penyakit menular seksual ini terjadi biasanya kepada orang-orang yang bergonta-ganti pasangan. Jadi makanya kita tuh harus setia pada pasangan kita, cukup satu ya, jangan berganti-ganti karena ditakutkan dari pasangan yang satu ini menularkan kepada kita sebuah penyakit dan kita menularkan lagi kepada orang lain, dan orang lain menularkan lagi sehingga orang yang mengidap penyakit penular seksual ini semakin banyak di dunia ini. Tentunya kita tidak inginkan hal seperti itu terjadi, sehingga untuk menekan agar penyakit menular seksual tidak semakin banyak diidap oleh masyarakat, kita itu harus setia kepada pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan. Cukup pasangan itu yang kita nikahi saja, tidak seks bebas ya. Nah, setelah apa yang Ibu sampaikan, silakan bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok harus menggambar sistem reproduksi pada wanita dan pria, kemudian membuat grafik mengenai proses menstruasi, ya. Silahkan didiskusikan, Ibu beri waktu 30 menit. Jika sudah, nanti kita akan presentasikan kembali agar kalian ingat bahwa materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai apa ya, dan dijelaskan di depan kelas. Bagi yang dapat menjelaskan secara baik, akan Ibu beri hadiah ya. Nah, kesimpulannya dari materi yang Ibu sampaikan tadi, nanti yang presentasi juga beri kesimpulan ya. Mengenai sistem reproduksi, tadi Ibu sudah membahas mengenai sistem reproduksi, kemudian sistem reproduksi organ pada laki-laki dan perempuan, proses fertilisasi, teknologi pada sistem reproduksi, dan penyakit menular seksual, di mana sistem reproduksi merupakan sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan melalui proses sterilisasi.
Kemudian ada sistem reproduksi yang terdiri salah satunya dari penis dan epididymis serta vas deferens. Kemudian pada sistem reproduksi wanita ada uterus, cervix, vagina, dan ovarium. Kemudian proses fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Kemudian ada teknologi pada sistem reproduksi yaitu bayi tabung, KB, melahirkan secara sesar, dan ada penyakit sistem reproduksi yaitu penyakit menular seksual. Ada AIDS, gonore, chlamydia, sifilis, dan herpes. Sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan nanti setelah kalian mempresentasikan lagi apa yang Ibu sampaikan, silakan Ibu beri waktu 30 menit. Jika sudah, nanti kita presentasikan di depan. Kelompok terbaik akan mendapatkan rewards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.